Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channelku Puin Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading. Temanya adalah apakah komunikasi kalian akan bisa bersama lagi, apakah kalian akan berkomunikasi kembali. Oke, selamat hari Sabtu buat teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu support channel aku sampai detik ini. Aku bersyukur pada teman-teman karena berkat kalian channelku masih terus bergerak ya. Selalu support channel-channel tarot yang lain juga. Kita selalu support each other ya. Temanku terutama ada Phoenix Divination Tarot ya, Poetsons. Dia one of my best friend. Dan Tarot Will ya, sama Moonlight Affirmation Mbak Z ya, dia salah satu temanku juga. Oke, so kita kembali dengan bacaan tarot di malam minggu ini, di hari Sabtu ini. Temanya adalah apakah komunikasi kita akan kembali, apakah kita akan bisa berkomunikasi kembali. Oke, kita akan tarik kartunya. Aku ambil 3 pile. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke. Gunakan insting dan intuisi kalian saat milih ya. Jangan terburu-buru karena namanya juga fun reading. Itu buat seru-seruan, buat happy-happyan. Oke guys, kalau sudah, aku akan mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Dan kita akan ngebacain dengan pelan-pelan aja ya. Dan kita akan mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada apa? Ada open your heart to joy. Ya, jadi energinya kamu disuruh move on dulu. Kamu disuruh move on dan jangan mikirin dia. Nah, kenapa? Karena kalau kamu terlalu mikirin dia, kamu terlalu ngasih harapan, kamu masih terus berharap untuk komunikasi ya, energinya akan terus berpisah gitu. Energinya akan terus kayak melenceng ke sana dan kemari gitu. Jadi semesta pingin kamu untuk move on dulu. Nah, ketika kamu sudah move on, ketika kamu tidak memikirkan dia, nanti dia yang akan mencari kamu. Ini sepertinya semesta pingin kamu belajar untuk memaafkan masa lalu, mengikhlaskan apapun yang pernah membuatmu sedih, mengikhlaskan semua yang membuatmu sakit hati. Dan di sini ya ada awal baru yang membuat kamu bangkit secara spiritual dan perasaan gitu ya. Ada playfulness ya. Aku bilang di sini buat file nomor 1. Jadi emang kamu ngebawa harus santai dulu. Kamu harus kayak cinta diri kamu dulu, bahagiain diri kamu. Nanti ketika kamu udah bener-bener nikmatin waktu kamu sendiri, kamu nikmatin perjalanan hidup kamu nikmatin apapun yang sedang kamu lakukan di dalam hidup kamu, love yourself lah intinya, nanti akan ada pergerakan dari semesta yang akan membuat kamu dan dia mulai untuk berkomunikasi kembali gitu, pelan-pelan but sure, nggak terburu-buru gitu loh. Karena kalau aku bilang, kalau kamu terlalu masih berharap tentang dia, tentang orang ini, dan kamu nggak move on, energi semesta akan tetap terus menjauhkan. Jadi biarkanlah kalian bertraveling masing-masing, kamu dan dirimu, dia dan dirinya ya, menjelajah satu sama lain.
Dan di situ kalian baru mulai untuk membuka lembaran baru. Jadi memang ada fase harus dia yang kangen kamu, ada fase dimana dia yang harus memulai duluan gitu. Gak harus kamu duluan yang mulai, tapi dia yang harus mulai juga. Oke, di sini ada The Lovers, sih. Ya, memang energinya kamu harus putus dulu, harus jauh-jauhan dulu, baru bisa ya namanya menyatukan perasaan, baru bisa ya namanya mulai merasa kangen gitu. Nanti dia yang akan menghubungi. This is your ex boyfriend atau girlfriend, ya, mantan kalian. Dan ketika kalian merasakan perasaan kangen, ya, entah dia kangen gitu kan, dia kayak berusaha gencar gitu deketin kamu lagi, berusaha gencar buat ingin make it right lagi dalam hubungan gitu loh. Jadi memang sepertinya ini disuruh semesta buat healing dulu, ya, buat nenangin pikiran dulu gitu. Lalu ada Ten of Cups. Iya, kalau jodoh nggak akan kemana gitu ya. Ketika akhirnya kalian sadar kalau memang udah jodoh, pasti akan dipertemukan ya. Dan aku ngelihat kamu dan dia ini sebenarnya jodoh, cuman emang harus putus dulu, harus mendewasakan kalian masing-masing dulu. Jadi ketika kalian dewasa, ketika kalian udah matang secara berpikir, jadi kan akhirnya fokus buat pernikahan gitu. Sih, ada Three of Cups, ada reunion. Nah, memang kalian harus belajar untuk mengerti perasaan kalian masing-masing. Jadi harus self healing dulu. Ya, ini mantan, jadi energinya harus jauh-jauhan. Ketika kamu udah mulai siap, baru dia kembali untuk mulai membawa hubungan ini ke hubungan yang serius. Ya emang butuh waktu sih, karena yang aku lihat dia saat itu masih cinta monyet juga, atau mungkin cintanya belum serius ya, masih ingin have fun, freestyle ya, belum benar-benar serius gitu. Tapi ketika kalian akhirnya menyadari kalau misalkan energi kalian udah harus pisah, terus kalian ternyata gue bisa mencintai diri gue sendiri, dan dia juga udah mempelajari bagaimana kehidupan, akhirnya dia mulai mencari diri kalian. Jadi komunikasi ini akan kembali hadir ketika kalian sudah sama-sama belajar untuk introspeksi, belajar untuk mengerti keadaan, belajar untuk lebih dewasa dan lain-lain. Oke, aku rasa cukup untuk file nomor 1. Kita moving ke nomor 2. Thank you. Oke, guys, lanjut nomor 2. Di sini ada enjoy the journey. Oke. Sepertinya kalau ngomongin enjoy the journey, kalian emang harus menikmati kebahagiaan kalian. Kalian harus menikmati hidup kalian dulu. Ya, menikmati apa yang kalian lakukan dulu. Jadi apakah ada komunikasi kembali? Sepertinya kamu harus santai dulu ya, jangan mikirin dia dulu. Ini gebetan kamu ya. This is about pride. Dia terlalu punya tinggi pride-nya ya, dan dia berusaha untuk tidak mencari kamu, walaupun sebenarnya hatinya tuh pingin nyari kamu, cuman karena pride-nya yang agak tinggi ya. Dan dia bisa dibilang, kalau aku bilang dia agak sombong ya. Memang sebenarnya dia sombong sih, tidak tahu yang harus bagaimana dia bersikap ya, karena dia mikir kamu ketergantungan sama dia, codependency ya. Dia mikir kamu ketergantungan sama dia, makanya dia ya berusaha untuk tidak terlalu dekat denganmu ya, berusaha untuk tidak mencari kamu, berusaha nggak peduli akan kamu. Padahal sebenarnya hatinya tuh rada sakit, rada bimbang, rada sedih ketika kamu mungkin lagi
bermain dengan orang lain, atau mungkin kamu lagi jalan sama orang ya, teman-teman kamu lagi berusaha untuk tidak dekat dengan dia sebenarnya iri. Dia pingin kamu juga peka sama dia, tapi karena pride-nya tinggi dan dia berusaha untuk tidak nyari kamu, dia berusaha untuk nggak peduli dengan kamu ya. Pride-nya tinggi banget orang ini loh. Makanya yang aku lihat adalah dia emang harus jauh dari kamu dulu sampai akhirnya dia punya ke-trigger ya, entah semesta ngasih dia mimpi, entah Tuhan ngasih dia sesuatu yang bikin dia ke-trigger buat inget kamu. Nah baru dari situ dia baru mulai sadar untuk menghubungi diri kalian gitu. Emang orang ini tuh orang yang bebel keluar nih the lovers ya. Hati kalian tuh sama-sama saling cinta sebenarnya tuh, cuman karena ya aku bilang dia pride-nya tinggi banget, nggak mau jaimi banget, nggak mau berusaha mencari, padahal kamu mungkin udah berusaha untuk mencari dia, kamu udah berusaha untuk membuka komunikasi, tapi karena dia orangnya agak keras gitu ya, sorry, dan bikin hubungan yang nggak bagus ya, jadi kayak suka naik turun ya, karena dia masih mengutamakan egonya gitu ya, walaupun kalian sebenarnya sama-sama saling cinta, saling sayang. Oke. Sini ada judgment. Nah, kan aku bilang ketika dia udah ngerasa pingin ada kayak deketin kamu, kayak ibarat kata ada Four of Cups juga ya, yang ada kepikiran dia buat untuk deketin kamu ketika semesta tuh ngasih mimpi, ngasih kayak lihat tuh dia udah sama yang lain. Jadi kayak perlahan tuh dia dikasih unjuk sama semesta kalau misalkan dia tidak boleh bersikap arogan kayak gitu. Nah, ketika dia bersikap arogan gitu kan dia kayak masih nggak peduli kamu, kayak berusaha untuk menghilang, dan dia takut ngerasa apa namanya terkodependensi gitu ya sama kamu, terikat lah ya. Ketika itu dia mulai sadar ternyata apa yang gue lakukan salah. Kalau emang gue udah cinta sama dia ya gue pertahanin, gue lakukan yang terbaik buat hubungan ini gitu. Dan kamu mah tenang-tenang aja, enjoy the journey gitu kan. Tapi buat dia, orang kayak dia ini, orang bebel kayak orang ini ya, ibarat kata dia itu harus dikasih trigger, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat hal-hal lain ya, yang bikin dia jadi lebih reflection sama dirinya, lebih introspeksi diri, gue terlalu egois, gue terlalu childish dan sebagainya. Kalau aku lihat buat file nomor 2 dia akan ngubungin kamu, tapi nggak dalam waktu dekat ini ya. Akan ada komunikasi tapi nggak sekarang, karena saat ini dia masih berusaha untuk ngejauh gitu ya, sampai kamu udah kayak nggak peduli dia, entah kamu berusaha untuk judes, cuek sama dia, ntar baru dia ngerasa ada kehilangan, ngerasa ada yang jauh gitu, ngerasa ada yang menghilang dari dirinya. Intinya di sini aku ngelihat perlahan akan ada momen dimana dia jadi jadi kepikiran kamu, jadi lebih understand kalau selama ini yang dia lakukan itu egois, yang dia lakukan itu salah gitu. Aku akan tarik satu lagi ya guys, kepo, sumpah gue masih kepo. Ada engagement, your love life is ascending to high level of commitment. Sudah kuduga hubungan ini akan berjalan ke pernikahan, ke komitmen. Tapi emang orang ini
adalah orang yang cukup denial sama perasaannya. Maybe mungkin dia harus kena trigger dulu. Triggernya cukup simple. Kamu datang ke reunian misalkan, dia teman kamu kan, dia mantan kamu kan, misalkan kamu datang ke reunian sama pacar barumu atau teman dekat kamu lawan jenis. Nah dia trigger di situ, dia baru kepincut buat ngobrol sama kamu, kepincut buat lebih pendekatan kembali ke kamu. Nah dari situ mulai kalian lebih dekat lagi, dan di sini bakal akan ada komitmen ya, ada kejelasan, ada ya bakal kalian melakukan ya hubungan yang serius ya, ada engagement, ada tunangan ya, tapi cuman di sini emang harus mulainya tuh dari pelan-pelan dulu, nggak buru-buru. Emang harus ada perjalanan spiritual juga ya, banyak doa juga ya, karena orang ini egonya cukup besar dan kamu tidak bisa membuat dia sadar dengan cara kamu. Emang harus dari semesta yang ngebuat dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa kalian. Berat ya, energinya lebih berat dari file nomor 1 ya, tapi but this is the end-nya adalah ada engagement, dimana kalian akan menikah atau mempunyai hubungan yang langgeng gitu. Oke, terima kasih nomor 2, semoga kalian sukses. Semoga dia cepat-cepat balik ya, biar komunikasi kalian lancar lagi, kalian bisa menikah gitu ya. Thank you and see you guys next video. Bye bye. Oke, halo guys, ini kita lanjut buat nomor 3. Ada release control. Jadi aku merasa saat ini dia lagi berusaha untuk cuek ya, cuek ke kamu, berusaha untuk move on. Mungkin banyak dari mereka yang lost kontak dengan kalian, yang ibarat kata kalian sama dia udah ya pingin mengakhiri hubungan dengan tidak ingin komunikasi lagi. Kalau aku bilang PL3, dia udah benar-benar pingin blok kalian, benar-benar pingin belajar mengikhlaskan ya yang terjadi, hubungan kalian yang kalian lakukan ya. Dia pingin move on dari kamu, pingin ikhlas untuk tidak memikirkan kamu lagi, belajar untuk memaafkan masa lalu. Dan di sini aku ngeliat buat file nomor 3 kalian sorry banget, dia benar-benar pingin pergi dari hubungan ini. Spirit guide, please help me to guide this reading. Buat teman-teman file 3, akankah dia mengajak komunikasi kembali, akankah ada komunikasi kembali dalam file 3? Oke. File nomor 3. Kita baca. Ada engagement. Ya. Dia selama ini berharap punya hubungan yang langgeng, pingin pernikahan, pingin kestabilan sama kamu, pingin ada hubungan ya. Cuman tiba-tiba begitu saja sirna, karena mungkin kalian udah tidak cocok lagi ya. Angan-angan dia tentang engagement akhirnya finish gitu ya, finish sampai tujuan ya. Oke. Aku mau lihat dari tarotnya, dan aku ngelihat dia benar-benar pingin melupain kamu, karena dia udah sayang banget guys awalnya sama kamu, udah benar-benar pingin punya hubungan serius, pingin pernikahan, tapi ternyata kalian mungkin beda prinsip ya, I don't know ya, beda prinsip, dan kalian jadi kayak tidak bisa bersama lagi, atau mungkin kalian tidak bisa punya komunikasi yang baik lagi. Ada The Hermit ya, dia sedih, ngerasa kecewa, dia ngerasa ya udah biarkan waktu saja. Perasaannya dia tuh galau, jujur aja dia galau, dia serasa hidup di goa ya, yang
nggak ada cahaya, dia ngerasa nggak punya daya buat menghubungi kamu lagi. Entah ini aku ngeliat ada salah paham atau ada pihak ketiga yang merusak hubungan kalian dan bikin hubungan ini ya berantakan gitu aja. Oke. Ada konflik Five of Swords yang dimana hubungan ini emang hubungan yang susah kan susah ya, karena dia udah ngerasa mungkin ya selama kalian berhubungan kalian banyak bertengkar, kalian jadi tidak dewasa gitu ya, dan kalian jadi bertengkar terus ya, permasalahan semua dipermasalahin sama kalian. Dan di sini ada anxiety, Nine of Swords ya, seakan dia ngerasa sorry banget, dia ngerasa udah nggak tahu harus bagaimana hubungan ini mau dibawa kemana, dan hubungan ini bagi dia udah cukup enough, aku sudah ngerasa tidak bisa bersama kamu ya, dia ngerasa seperti itu. Dan kalau emang harus dipaksakan juga nggak akan bisa, dia nggak akan mau kembali lagi, seakan dia sudah melepas kontrol, melepas dirinya dari kamu sepenuhnya. I'm sorry guys, file nomor 3, dia udah tidak mau punya hubungan apa-apa dengan kalian. Dia pingin hidup lebih baik. Bahkan dari file nomor 3 sendiri banyak yang sudah move on ya, lagi self healing mungkin, banyak meditasi, karena dia udah berangan-angan punya engagement, tapi ternyata realita itu berbeda. Oke. Aku mau lihat ke depannya untuk kamu. Di sini aku lihat untuk kamu belajar untuk mengakhiri dengan baik sebenarnya. Ya kalau emang kalian nggak bisa bersama, ya setidaknya dari kalian itu ada permintaan maaf di sini, tapi nggak ada. Ya tidak ada permintaan maaf. Dan di sini kalian egois, sama-sama egois. Ya. Dan di sini kalian jadi lebih harus belajar bersabar, ikhlas, dewasa. Oke. Oke, one more please. Aku akan tarik dari Oracle Romance lagi ya. Masih kepo. Ya hubungan ini nggak bisa diapain lagi, ada Unrequited Love. Memang ini udah jalan semesta untuk mengakhiri kalian berdua untuk berpisah. Ibarat kata, ya udah ini jalan yang terbaik. Ya, jalan terbaik untuk mengakhiri. Ya mungkin blok-blokan dulu. Tapi kalau misalkan ada komunikasi kembali, aku rasa tidak mungkin karena saat ini dia ingin menyendiri. Ingin menyendiri, ingin berusaha untuk tidak ingat-ingat kamu lagi, berusaha untuk healing terlebih dahulu, berusaha untuk nggak peduli sama kamu, menenangkan pikiran. Banyak yang fokus pada finansial, pada akhirnya serasa dia udah bener-bener end gitu, serasa dia udah nggak tahu harus bagaimana. Kalian juga kalau ingin dibacakan secara personal atau misalkan kalian ngerasa di file ini belum cukup gitu, kalian ingin melakukan reading, silakan kontak ke nomor yang udah aku sediakan ya. Iya, jadi di sini aku ngerasa dia udah saatnya beranjak move on dan dia pingin
kebahagiaan. Karena dia sebenarnya udah berharap pernikahan, tapi karena emang kalian banyak cekcok, konflik dan lain-lain yang harus akhirnya putus karena udah nggak bisa menyatukan lagi, dan pada akhirnya jalannya adalah putus blok-blokan, dan aku rasa tidak akan ada komunikasi lagi gitu. Ingin mulai belajar move on. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah nonton. Selamat hari Sabtu. Semoga weekend kalian bahagia dan enjoy your day. Bye bye.